seperti apa dikemas namanya, seperti apa dikemas aturannya. Riba itu sudah punya definisi di dalam syariat. Jadi ya riba tetap riba, walaupun dinamakan ini dan dinamakan itu macam-macam. Alhasil intinya jangan sampai kita muamalah dengan riba, karena nggak ada dosa yang Allah mengumandangkan perang. Ya apa perang sama Allah Ta'ala, Allah mengumandangkan perang dengan pelakunya ialah riba. Jadi sangat-sangat bahaya riba itu. Sampai kita mau sukses, kita mau maju, kalau sudah kena riba hancur, nggak bakal sukses, bakal gulung kuming, hancur di dunia dan di akhiratnya juga. Jadi hati-hati. Ada satu cerita sedikit saja, ada Ibnu Hajar. Ibn Hajar itu ada dua, yang santri ya mungkin paham sudah ya. Ibn Hajar itu ada dua, ada Ibn Hajar al-Haytami, ada Ibn Hajar al-Asqalani. Al-Asqalani itu yang muhadits, yang punya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari dan lain sebagainya. Kemudian yang Al-Haytami ini yang terkenal fikihnya, tapi dia juga muhadits. Jadi bahkan para ulama salaf mengatakan Ibn Hajar al-Haytami ini dia lebih unggul daripada Ibn Hajar al-Asqalani. Dalam ilmu hadisnya sama-sama pakar hadis, tapi dalam diam lebih unggul dari fikihnya juga. Fikihnya luar biasa. Maka dari itu Ibn Hajar kebanyakan pendapatnya Ibn Hajar ini dipakai oleh para salaf karena dia menguasai dua ilmu tersebut. Sama Imam Nawawi juga, Imam Nawawi hadisnya juga, fikihnya juga. Alhasil Ibn Hajar ini tinggal di Mekah. Ibn Hajar al-Haytami ini tinggalnya di Mekah. Dia sekali waktu ziarah di pemakaman Baqi. Ziarah di pemakaman Baqi. Ketika itu hari-hari seperti ini, yaitu layali awakhir min Ramadan, yakni asyra awakhir. Ini hari-hari yang istimewa. Kemudian beliau ziarahnya di malam Jumat, di malam hari ziarah di pemakaman Ma'lah di Mekah situ. Sampai pemakaman, beliau mendengar suara anin. Ada mayit yain, apa merintih. Dengar suara rintihan yang tidak pernah beliau dengar sebelumnya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mendengarkan siapa saja yang dari alam barzah, diperdengarkan di alam, tapi ya nggak semua orang bisa dengar. Dia dengar Ibn Hajar ini, tapi karena malam tidak tahu kuburannya siapa, yang petang, gelap gulita. Nah, kalau sekarang terang benderang, tapi zaman dahulu ratusan tahun yang lalu Ibn Hajar gelap, nggak tahu. Tapi dia tahu arahnya, dicari arahnya dari mana. Dari sini. Karena gelap nggak kelihatan, beliau ambil batu beberapa, ditumpuki batu, sehingga dikasih tanda nanti besok pagi sudah jelas, saya mau hampiri lagi, saya mau tahu kuburannya siapa ini. Setelah selesai ziarah, beliau pulang di pagi harinya beliau ziarah lagi. Nah, kuburan yang kemarin dikasih tanda itu dihampiri lagi, dilihat. Ternyata dia kenal sama orang yang ada di makam ini, yang di dalam dia kenal. Ada rojul, masya Allah, rojul mustaqim, rojul khair. Dia mengatakan ini orang baik. Kenapa kok tadi malam saya dengar rintihan dari sini? Ini ada yang tidak beres ini. Setelah itu, setelah ziarah, beliau mendatangi ke rumah saudara atau ke rumah keluarga daripada mayit tersebut. Beliau langsung menjumpai keluarganya, ada istrinya apa di situ. Beliau tanya, ada apa? Yang dilakukan oleh suamimu ini dulu apa? Kok tadi malam kejadiannya seperti ini? Padahal anak tahu suamimu ini orang baik, orang mustaqim, orang lurus. Yang saya tahu seperti itu. Tapi di balik itu mungkin ada sesuatu yang anak nggak tahu. Ada apa? Kemudian kata istrinya, ya dulu suami saya ini orang Hindu Tharwah. Dia punya kekayaan, dia kaya, dia serba ada. Tetapi di akhir-akhir dunia enggak kekal, kan dunia berubah-ubah. Sekarang kaya, besok miskin, sekarang jatuh miskin, besok kaya. Dunia berubah. Kemudian dia jatuh miskin. Nah, ketika dia jatuh miskin, dia untuk mempertahankan duitnya, harta bendanya yang tinggal sedikit jangan sampai habis, yurbi. Dia akhirnya muamalah riba.
ngutangi sana ngutangi sini, dengan dibungakan, nanti ada bunganya. Terus seperti itu untuk mempertahankan. Langsung Ibn Hajar mengatakan minhuna, dari sini. Ini sebabnya ya ini. Ya, sebab rintihan itu ya dari muamalah ini, dari sini. Kalau kita lihat cerita ini, yang mengatakan orang Mustaqim Khair ini kelasnya kelas Ibn Hajar, bukan kelas kita. Ya. Kalau kelas kita mungkin orang pakai baju koko, nyapa sama kita, salaman sama kita, oh ini Masya Allah orang adab, mungkin seperti itu. Tapi Ibn Hajar nggak sembarangan mengatakan orang baik kecuali dia tahu benar. Ya. Yang kedua, ini berada di kawasan haram. Haram itu tanah suci, bukan di haramnya lagi, di senternya, di Mekahnya. Jadi haram itu kan tanah yang luas, seperti Lawang ini, kota Mekahnya di mana? Seperti Malang ini kemudian kota haramnya itu, kota Mekahnya di mana? Itu kan senternya itu Mekah itu. Dan bukan di pemakaman yang ada di haram itu banyak pemakaman, tapi pemakaman yang senternya pemakaman di Ma'lah. Ma'lah ini ada sahabat, solihin, Ummuna Khadijah di situ semua. Nggak macam-macam orang di Ma'lah ini, orang hebat semua. Ya. Kemudian waktunya ini malam Jum'ah, malam yang luar biasa. Bulannya bulan Ramadan, di Asyar Awakhir. Ini fasilitas untuk ampunan dosa yang luar biasa. Ya, fasilitas untuk ampunan dosa yang luar biasa. Sudah di tanah haram, di Mekah lagi, di Ma'lah, harinya bulan Ramadan, Asyar Awakhir, ini luar biasa. Tapi orang ini tidak dapat ampunan. Padahal kalau gampang untuk mendapatkan ampunan, kalau karena kondisinya seperti itu, tapi orang ini tidak dapat ampunan, tetap disiksa sama Allah. Gara-gara apa? Riba. Apalagi sampai di Bambangan dekat Sentong lagi, tinggal ngerus saja. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Jadi muamalah yang benar, insya Allah apa yang kita harapkan, apa kita inginkan, kita doa khususnya di Asyar Awakhir ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.